Oke. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Kembali lagi di channelku bersama Marissa Anti. Oke, ini lilinnya dipasang dulu ya, biar suasananya hangat, tenang, damai ya. Oke, sekarang mau bacain untuk zodiak Libra ya. Apa kabarmu Libra-Libraku sayang? Nih baik-baik aja kan ya. Oke, ada yang nyempil. Siapa ini? Yang nyempil ya, biasa ya, yang suka stalking. Oke, ada energi apa nih Libra ya untuk hari ini? Ada gelombang kayak kesedihan, tapi ada kelegaan ya. Seseorang di sini yang sudah tidak mau mendengarkan apapun, cerita apapun, yang ingin tenang-tenang aja ya. Gitu, nggak mau banyak drama ya. Oke. Oke Libra. Wow. Oh my god. Ini tentang sebuah kepergian. Kalian mau pergi kemana gitu? Atau memang kalian udah mencoba pergi dari satu tempat? Oke. Wow. Ini tuh energi yang emang lelah banget ya. Dari beberapa. Oke Libra. Apa yang lagi benar-benar dirasakan gitu ya, sampai yang namanya kepergianmu ini sebuah keberkahan ya. Ada sesuatu juga yang membuat kalian di sini terbebaskan dari dua pilihan. Oke. Dua pilihan ini antara kalian memilih salah satu. Entah itu pekerjaan ataupun keluarga ya, ataupun pasangan di sini ya. Aku nggak tahu di antara kalian itu sedang memilih siapa di sini. Yang jelas ada keberangkatan seorang zodiak Libra meninggalkan situasi yang sudah lama mungkin merasa tidak bahagia di antara itu semua. Oke. Kalian adalah orang yang mempunyai sosok kepemimpinan dalam hidup. Jadi jangan merasa khawatir ya. Kemanapun kalian pergi, rezeki akan selalu mengikutimu ya. Jangan merasa berkecil hati. Segala sesuatu pasti ada kebahagiaan di balik sebuah kesulitan ya. Apapun itu, entah bentukannya adalah kita dapat keberkahan dalam umur, keberkahan dalam rezeki gitu ya, ataupun kalian ada orang-orang di sini yang memperdulikan gitu ya, kerjaanmu, memperdulikan kualitas pekerjaanmu, mencintai kebijaksanaanmu di sini ya. Jangan merasa sedih ya. Oke. Baru aja aku bilang jangan sedih ya. Segala yang pernah kalian lakukan, kalian berikan itu akan menjadi perisai. Perisai apa nih Marissa? Perisai yang akan membangun. Misalnya ketika kalian nih membantu seseorang dengan ikhlas ya, perjalanan yang amat panjang gitu. Ketika kalian di sini mulai merasa lelah, mulai merasa harus selesai ini, harus stop ya, stop dulu. Karena si energimu mesti pulih, energimu mesti bangkit ya. Gitu. Ada seseorang di sini mungkin yang bikin kalian capek ya. Yang namanya hidup itu kan selalu ada aja cobaan ya. Misalnya dalam hubungan gitu, ada yang bikin kalian ribet. Entah salah satu pasangannya, ataupun di luar dari pasanganmu, atau keluarganya, ataupun teman-teman kalian. Pasti ada aja ya yang dominan gitu ya. Tapi nggak apa-apa ya, kalian di sini katanya orang yang selalu mendapatkan keberuntungan. Banyak yang menghargai kalian. Di samping kita fokus kepada pemberian yang telah diberikan oleh Tuhan, juga kita berterima kasih kepada dirimu sendiri, bahwa kalian adalah orang yang dimampukan untuk berdiri tegak
dalam situasi apapun. Ketika misalnya keluarga lagi ada masalah finansial, kalian masih bisa mempertahankan eksistensi keluargamu, masih bisa mempertahankan kerukunan hidup gitu, kerukunan dalam keluarga gitu ya. Nah, ini juga sesuatu yang cukup bisa menyembuhkan lukanya si Libra ini dengan tidak terlalu terbawa oleh hasutan ya. Ada orang yang di sini tuh bermain bersandiwara gitu untuk menghancurkan kamu, untuk membuat kamu pusing ya. Di sini kalian mulai tercerahkan karena ada hal juga di sini ya. Ada hal, tidak selalu kalah terus ya. Tidak selalu menang terus. Setiap orang yang baik itu akan endingnya akan bahagia, guys. Itu Tuhan itu nggak pernah lupa akan janjinya. Berapa tahun nih kita ada masalah dengan seseorang, hari apa nih kita dapat kebahagiaan, dapat bayaran dari setiap apa yang dilakukan. Jadi biarkan semuanya berjalan dengan apa adanya. Apapun keadaan kalian ya harus tetap fighting. Ada desan, ada seseorang yang menyinari kehidupanmu, ada seseorang yang akan membantumu, entah itu pasangan hidupmu ataupun seseorang yang akan hadir dalam hidupmu. Bisa aja partner kerja ya, yang tiba-tiba dia memberikan penghargaan terhadapmu ya, memberikan sesuatu kayak ada yang mau kerja sama kalian, ada yang mau usaha sama kalian gitu ya, entah siapapun itu ya. Kalian itu adalah seseorang yang di sini dibutuhkan. Orang selalu membutuhkan sinarmu di sini karena kalian orang yang cerdas mungkin ya. Tadi tiba-tiba ada cahaya agak mulai terang gitu ya dari ruangan ini. Aku nggak tahu cahaya itu dari mana ya. Tapi mungkin ini adalah seberkas cahaya ya yang memberikan penerangan untuk jiwamu, penerangan untuk hatimu. Banyak trauma-trauma dalam kehidupan ini. Masalah sedikit itu trauma. Perpisahan bikin trauma. Kita punya pasangan yang cukup dominan itu trauma. Apapun trauma, misalnya kita pindah satu tempat nih, nggak betah gitu jadi trauma. Ada aja trauma itu. Nah, kita jangan sampai terlalu mendramatisir keadaan gitu ya. Karena setiap hidup itu, dimanapun itu, kita nggak jauh dari masalah-masalah. Karena dunia ini tempat masalah, ya, tempat dimana sama orang terjadi sesuatu hal, gitu. Apa sih energi yang harus kita berikan terhadap diri kita juga orang lain? Di sini mulai mencoba untuk berdamai, untuk memaafkan, untuk mengikhlaskan. Apapun yang pernah kalian berikan, apapun yang pernah kalian lakukan. Tuhan mencatat berapa banyak pengorbananmu hari ini. Beberapa tahun ini. Pasti akan ada kebebasan. Ya. Jangan sampai seperti ini terjerat oleh sesuatu hal yang mengikat. Kalau memang kalian gak bahagia, ya tinggalkan. Kalau emang kalian misalnya merasa di sini kurang dihargai, kurang diterima gitu ya, gak apa-apa, masih banyak yang nerima kamu, masih banyak orang-orang yang percaya gitu ya akan kerjaanmu, akan sebuah kinerjamu di sini ya, pengabdianmu terhadap pekerjaanmu. Kayak gini, kalau orang yang setia dan konsisten ya terhadap kebaikan, dia akan mendapatkan kebaikan yang sama di akhir cerita gitu ya, sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Ada orang yang dapat karma karena masalah yang pernah diberikan ya misalnya. Ya itu di dunia ya. Nah, ada yang senang aja gitu, kayaknya nggak ada masalah. Kata siapa? Suatu saat dia akan mendapatkan sesuatu yang dia lakukan. Yang paling bahaya itu ya dibiarin sama Tuhan itu, nggak ditanya ya kan, nggak disapa. Coba nih misalnya kalian punya bos, nggak ditanya gitu, dicuekin aja. Lebih baik kita dimarahin, ibarat kata ya, dimarahin sama bos besar kita, lu kemana aja, nggak datang, itu lebih baik daripada kita nggak ditanya gitu. Artinya kalau kita nggak ditanya, kita tidak diperdulikan. Jadi kalau misalnya kita ada cobaan, itu kita lagi ditanya oleh Tuhan semesta alam. Kita lagi ada di zona aman. Karena cobaan itu adalah untuk meningkatkan kualitas keimananmu, kehidupanmu ke depannya. Ya, kita harus percaya bahwa Tuhan itu nggak tidur, dan kita juga di sini memberikan kebaikan-kebaikan terhadap diri kita. Jangan tekan diri kita kalau kita salah, enggak.
Kita itu sudah berusaha dengan baik mencoba sesuatu hal yang penuh dengan tantangan dalam hidup ini. Kita sudah menjadi bagian dari proses perjuangan kehidupanmu sendiri. Tidak ada kegagalan kalau menurut aku. Kalau nggak nyaman, mundur. Kalau dihargai, maju. Itu. Kalau kalian merasa bahagia dengan pasanganmu yang sekarang, jalani. Kalau nggak bahagia, jangan dijalani. Masih banyak cowok-cowok cakep, cewek-cewek cantik, yang beriman, yang baik hati, yang soleh, banyak. Kenapa? Kita terbuka aja dengan dunia ini. Kita percaya kesempatan itu banyak, kesempatan itu lega, luas ya. Sesuai dengan kepercayaan diri kita. Kalau kita percaya diri, dunia ini akan mengikuti kita. Percaya dirinya kayak gimana? Percaya diri dan yakin bahwa Tuhan itu selalu mengikuti setiap umatnya. Selagi kita di sini banyak berbuat baik, jangan takut pergi kemana-mana. Karena energi kebaikan itu ada di dalam jiwa. Jiwa kita baik nih. Ada yang baik lagi. Kita. Ada orang yang berbuat jahat nih kepada kita ya. Ibaratnya gitu. Suatu saat dia akan mendapatkan hal yang sama, mungkin lebih dari itu. Seperti itu, ya. The bottom of the deck. Ya, ada kemungkinan di sini kalian bertemu dengan seseorang yang cukup mempunyai pendirian yang kuat. Cukup mempunyai perasaan yang kuat. Atau mungkin agamanya kuat. Mungkin di sini finansialnya kuat atau kemandiriannya kuat. Yang penting sih sehat dulu ya rohaninya gitu, sehat jasmani rohani. Kalian juga sehat, pikiran kalian juga terang gitu, hati tenang ya kan. Kita yakin kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Ketika kita yakin, Tuhan mendekatimu. Kamu mau ngedekatinnya gimana? Selangkah. Jadi akan mendekatimu lebih dari langkahmu, lebih cepat dari itu ya. Kalian percaya setiap jodoh itu ya udah ada namanya, udah ada di sini perjalanannya. Mungkin ketika kalian mendapatkan orang yang salah, kalian lagi jalan di perjalanan yang gelap, kayak the darkness is beautiful. Kamu mesti lewatin kegelapan itu. Di dalam kegelapan itu ada apa aja nih? Pasti ada ilmu yang bermanfaat. Karena setiap orang itu membawa perubahan dalam hidup kita, entah negatif atau positif. Setiap orang membawa suatu, ada arti di balik kedatangan seseorang itu. Ada pelajaran penting dari seseorang, siapapun itu. Jika misalnya kita bertemu dengan orang yang salah, kita tahu mana yang baik. Ketika kita berbuat salah, kita tahu nih kalau ini salah, jangan diulangi. Seperti itu, ya. Oke, di sini ada inisial nama, ya. Oke, kita cium dulu. Ada huruf F. Ada huruf O. Ada E. Ada T. Ada S. Ada U. Ya. Ada A. Ada R. Ada E, ada Y, ada I, cukup nggak? Ada F. Oke, kita lihat ya, kegedean kayaknya. Nah, oke, banyak rezeki yang akan datang kepada kalian ya, gitu. Kalian juga perlu di sini jangan menekan diri kalian. Kalian lebih harus menyuarakan isi hati kalian. Apapun yang ingin kalian katakan, katakan. Jangan merasa takut. Takut karena salah, berani karena benar. Itu. Terus, ambil sebuah tindakan yang serius. Jika kalian misalnya ada orang yang bikin kalian bermasalah, jangan dekatin masalah itu. Berarti orangnya jangan dideketin. Terus ambil sepatumu dan gerak pergi dari dari tempat yang tidak aman.
atau mencari kebahagiaan itu sesuai dengan kapasitas. Berdilinglah sama orang-orang yang positif, guys ya. Seseorang yang mampu memberikan pencerahan kehidupan. Bakar jiwanya dengan semangat religius. Semangat tentang sesuatu hal yang membuat kalian itu terasa hidup lagi. Ya. Apalagi? Ya. Ketika kita misalnya bertemu sama orang yang jahat, yang manipulatif, yang banyak sandiwara, suatu saat kita bakal pinter loh. Kita lebih cerdas dari dia. Karena apa? Dia ngajarin sistem pertahanan kehidupannya dia. Mau gak mau. Kita lebih bagus ketemu sama orang yang jahat. Ya. Gitu. Masih bermanfaat orang jahat ya. Ibaratnya. Kita ketemu orang yang jahat. Lebih baik daripada ketemu orang yang bodoh. Kita belajar banyak strategi kepertahanan dirinya itu dari kejahatan mereka. Kita jadi lebih waspada, lebih siaga, lebih kuat, colorful, ya. Lebih maksimal kita dalam beribadah, lebih maksimal kita dalam mencari satu keberkahan hidup. Kita tahu bahwa segala sesuatu sudah ada campur tangan yang maha kuasa. Kesedihan, kesusahan, semua hanya lewat aja, nggak tiap hari. Kemudahannya 2 kali loh datangnya dibanding kesulitan itu. Ya kan? Hari-hari di mana kita sedih, tuh esoknya itu tiba-tiba ada temen, ada kerjaan. Nah gitu. Jadi jangan buang-buang waktu untuk sedih-sedih lah ya. Waktumu untuk bersyukur dalam hari-harimu. Kalau hari-harimu dipenuhi dengan rasa syukur, gak sia-sia ini hari-hari yang kemarin gitu. Wah, gue banyak bersyukur kemarin-kemarin ya tenang kan gitu. Terus apa yang kita ambil dari kesedihan kita? Gak ada. Meratapi, buat apa? Hidup itu indah. Hidup itu penuh dengan kesempatan. Lagi bengong aja kebahagiaan datang. Dari mana aja sih datangnya rezeki mah ya? Kita jadi aduh malu udah dikasih rezeki sama Allah nih. Kemarin-kemarin marah, aduh jadi malu kan? Gitu. Jadi kesannya kita jadi aduh kayaknya dapat rezeki. Kita harusnya kemarin itu tuh lebih kuat lagi nih. Kita harus lebih malu lagi nih sama Tuhan semesta alam ini nih. Udah baik banget. Tuhan maha baik ya. Gitu. Jadi jangan sia-siakan dengan marah-marah, sedih dan menyalahkan segalanya. Tidak. Jangan pernah menyalahkan siapapun dalam kesedihan kita. Kita yang harus bangkit dari kesedihan, bangkit dari keterpurukan. Yang paling utama kita masih punya rasa kasihan. Masih bisa mencintai orang lain, mencintai sekeliling, keluarga, teman, sahabat. Itu. Karena energi cinta ini adalah energi kita untuk bisa berdiling dengan Tuhan semesta alam. Yang punya cinta itu siapa sih? Tuhan. Yang beri kita cinta. Kita bisa cinta si A, si B, si C. Energi cinta itu membuat kita bahagia. Cintamu jangan melebihi ya kecintaanmu terhadap Tuhan. Itu. Kita tuh harus lurus jalannya. Ya. Segalanya tetap yang bisa membuat kehidupan lebih baik adalah perbaikan alamiah dasar jiwamu atau lahiriahmu. Ketika kalian bersujud, ketika kalian meminta doa, banyak-banyak minta doa. Makanya si Marisa kemana sih kan gak ngedoa ya hari ini? Oh ya aku sibuk. Dalam hati aja berdoa. Ya Tuhan, berikanlah aku kebahagiaan, maafkan aku, dan berikanlah aku keberkahan, rezeki yang bermanfaat bagi sekelilingku. Dan yang penting itu apa? Barokah. Kalau barokah itu enak loh. Cuman makan lotek aja, gado-gado ya kan. Kita tuh berkah, itu nikmat. Banyak tapi gak nikmat juga buat apa. Aku sih lebih seneng kayak makanan sendiri tuh dibagi-bagi gitu. Sengaja makan bersama keluarga, capek-capek nih pulang kerja ibaratnya. Cuman pengen bareng aja gitu. Makan berjamaah itu aduh nikmat deh. Ya. Karena kebahagiaan kita dibagiin gitu. Kan kita juga kalau lagi sedih banyak orang kerasa kan kita lagi sedih, orang lo sedih gitu. Nah gitu ya. Jadi
kita fokus. Kalau menurut aku ya, ketika aku lagi dalam keadaan yang merasa capek dengan semuanya, aku fokus kepada energi ilahiyah aku itu. Kayak tangan aku tuh minta ke atas itu tolong pegang aku gitu, biar aku tuh nggak jauh kemana-mana circle-nya tetap di genggaman tangan yang Maha Kuasa gitu. Minta Tuhan genggam aku gitu. Jadi kita nggak akan kemana-mana, libatkan Tuhan dalam segala hal. Gak apa-apa banyak ngobrol aja, kayak aku tuh lagi depresi nih, lagi bener-bener gagal nih misalnya, masalahnya ada aja gitu. Ya Tuhan tolonglah aku, selalu gitu terus. Bawa kendaraan, ketemu sama seseorang, ya banyak di sini membawa energi ilahiyah supaya kita tetap tenang. Yang penting kita tenang. Kalau kita tenang kan kita bisa tahu jalan yang selanjutnya itu kemana arahnya, kayak gitu ya. Jangan takut juga dengan masalah jodoh, masalah apa gitu, masalah kita ada seseorang nih yang bikin kita sedih gitu. Pasti ada orang yang akan bikin kita bahagia. Yang penting kita yakin segala sesuatu yang kita lakukan positif akan mendatangkan hal yang positif. Di sini ditutup, di sana terbuka. Satu pintu yang ditutup, 5 pintu, 10 pintu itu akan datang ke kalian. Apa yang kalian pikirkan nih? Aku bakal dapat sesuatu hal yang lebih baik dari ini. Itu akan datang sesuai apa yang sedang kamu pikirkan. Kalian perlu teman membakar energi negatif menuju positif. Ada gairah kepositifan hidup gitu loh. Ada power di sini. Nah, kalian harus selalu dekat sama orang itu. Entah itu guru spiritual kalian, entah itu orang yang mungkin dipercaya. Itu sih yang paling penting. Gitu. Dunia itu sih sebetulnya hanya iklan lewat aja. Kayak kita lihat ada di depan kita ada sungai nih. Ada yang lewat ya kan, ada perahu sama nelayannya kan gitu. Ada yang lagi cari ikan, ada sampah-sampah yang lewat. Ya gitu, lihat aja, nggak usah terjun. Lihat aja situasi itu sebagai gambaran. Kita nggak usah mengambil semua yang nggak penting, nggak usah. Misalnya nih ada orang yang ngegosip, udah biarin aja. Lurus aja. Ada orang yang di sini mungkin butuh kalian, ya kita bantu. Sebatas apa? Saling bantu atau saling sikut? Kalau saling sikut mundur. Itu biarin dia lewat gitu. Cari sesuatu yang benar-benar sama-sama punya effort yang cukup seimbang. Kayaknya ada teman kita nih sederhana banget ya. Dia ngobrol gitu datang ke rumah. Ya kita suguhin ya. Dia curhat ada masalah gitu. Tapi dia care sama kamu. Kamu juga harus care. Kamu harus care ke orang yang care. Jadi take and give. Kita misalnya memberikan sesuatu. Dia juga beriin sesuatu. Nggak harus barang. Bukannya kita matre. Tapi kita juga harus tahu nih. Oh dia selalu dukung aku. Aku juga pengen ngasih hadiah sama dia. Karena bentuk rasa terima kasih aku sama dia yang selama ini dia bantuin aku dalam segi emosional, dalam segi mental. Aku mulai kuat nih ketika aku menjalani masalah. Ada dia nih, aku tuh ngerasa hidupku tuh ngerasa fight gitu. Aku merasa baik-baik aja. Aku ngerasa semuanya tuh gampang aja dijalanin karena dia. Ya itu ada take and give, berarti ada kepercayaan, ada hadiah, ada pemberian. Gitu. Entah misalnya kalian nggak bisa memberi, kalian minimal di sini makasih ya udah benar-benar ada dalam hidup aku. Karena kamu banyak memberikan kebaikan-kebaikan terhadap jiwa aku. Itu juga sama. Dengan kata-kata yang baik. Kata-kata yang baik adalah sebuah adiktif untuk kemajuan jiwa dan kualitas kehidupan kamu. Karena kata-kata loh. Makanya hati-hati dengan kata-kata. Nih ada orang-orang yang ingin menjatuhkanmu di situ. Dengan kata-kata yang menyudutkan, merendahkan gitu ya. Ibarat kata, oh aku harus lebih tinggi lagi gitu. Pencapaiannya dari hanya karena sebuah kata. Kita ditampar dengan kata-katanya. Berarti dia menyuruh kita untuk lebih sukses. Kritikan itu sebetulnya bagus. Kita nggak pernah takut dengan kritikan. Karena kritikan dia kita berpikir, otak kita tuh jalan. Daripada kita cuma diusap-usap, tapi belakang kita dihajar, kita lebih jelas aja kalau belak-belakan aja. Aku gitu.
Aku nggak pernah kayak down gitu diomongin, nggak. 1 jam, 2 jam, pulih. Tuh. Berarti semua tidak ada yang sia-sia. Gitu ya. Semua tidak ada yang sia-sia. Kan gitu ya. Bener? Nah, gitu. Ya, mungkin gitu aja yang bisa aku sampaikan untuk zodiak Libra. Tetaplah menjadi seorang leadership yang kuat. Kalian berjiwa pemimpin. Ya. Jadilah pemimpin yang adil dan bijaksana. Adil terhadap lingkungan sekitar, adil terhadap keluarga, ya, cintai keluarga, sayangi keluarga, dan adil terhadap dirimu sendiri. Cintai dirimu sendiri itu dengan seperti kalian mencintai orang-orang sekitar. Harus seimbang. Libra itu orang yang seimbang. Dia adil terhadap lingkungannya. Mana untuk keluarganya, mana untuk temannya, mana untuk istri dan ataupun suaminya, mana untuk lingkungan kayak tetangganya, mana untuk dirinya. Aku yakin Libra akan menjadi orang yang sukses. Karena kesuksesanmu itu selalu dibagi-bagi sama teman-teman, sama keluarga. Adil terhadap semuanya. Dan itu ciri-ciri orang yang diberkahi. Kayak gitu ya. Oke, makasih Libra. Mohon maaf ya apabila ada kata-kata yang tidak berkenan. Terima kasih sudah nonton videonya. Sampai ketemu lagi Libra untuk pembacaan tarot zodiak Libra selanjutnya. Makasih Libra. Dadah.